Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertopik tentang pemikiran ekonomi masa guna batas. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Laurenciana Murimboro selaku saya sendiri, dan yang kedua Natalia Susana Ita. Masbah Guna Batas Austria terdiri dari beberapa tokoh utama, yaitu yang pertama Karl Menger pada tahun 1840 sampai dengan 1921. Karya utama Karl Menger adalah Gurtascher der Volkswirtschaftler pada tahun 1817. Dalam bukunya ia mengembangkan teori utilitas marginal. Yang kedua, Friedrich von Wieser pada tahun 1851 sampai dengan 1920. Karya utama Knut Wicksell adalah Über der Ursprung und die Hauptjäters des Wirtschaftlichen Wertes pada tahun 1884, Der Naturwert pada tahun 1889, dan teori der Gesellschaftlichen Wirtschaft pada tahun 1914. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas Menger dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas atau opportunity cost. Eugen von Bonaparte pada tahun 1851 sampai dengan 1914. Karyanya adalah Capital and Interest pada tahun 1884 dan Positive Theory of Capital pada tahun 1889. Kontribusi utamanya adalah dalam perkembangan teori tentang modal atau Theory of Capital dan teori tentang tingkat suku bunga sampai dengan 1926. Ia berjasa dalam mengasimilasikan analisis keseimbangan umum Falras dengan teori kapital dan suku bunga von Borweg menjadi teori distribusi, dan pengembangan teori moneter yang dihubungkan langsung antara tingkat suku bunga dengan harga-harga. Karya utamanya adalah Lectures on Political Economy pada tahun 1901. Teori nilai subjektif. Para pelapor teori nilai subjektif adalah Hermann Heinrich Gossen, Karl Menger, dan von Bonaparte. Dalam teori nilai objektif dikemukakan bahwa suatu barang yang memiliki guna pakai umum akan bernilai tinggi. Yang berikut hukum Gossen. Hukum Gossen yang pertama berbunyi tentang jika pemuasan kebutuhan dilakukan terus-menerus, maka kenikmatan semakin lama semakin berkurang dan pada suatu saat akan tercapai titik kepuasan. Dalam kenyataan hukum Gossen 1, massa mendapatkan kritikan. Tidak berlaku bagi pengisap madat, ganja, miras, obat terlarang, atau narkoba yang semakin banyak minum justru semakin merasakan kenikmatan. Orang tidak selalu memuaskan satu macam kebutuhan hingga mencapai kepuasan maksimal. Pada saat memuaskan telah mencapai titik kepuasan tertentu, akan menyusul kebutuhan lain yang harus dipuaskan pula.
Berikut hukum kosen 2. Hukum kosen 2 berbunyi tentang manusia berusaha memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam hingga mencapai tingkat intensitas yang sama atau harmonis. Hukum kosen 2 oleh Karl Menger digunakan untuk menyelidiki bagaimana orang membagi penghasilan guna memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam. Teori yang berikut yaitu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori dalam pemikiran ekonomi mazhab guna batas. Yang pertama, teori pertanggungan. Menurut hukum substitusi, semua faktor produksi yang kualitatif satu macam akan mendapatkan upah yang sama. Sementara pada pihak lain, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang mengakibatkan setiap kuantum yang ditambahkan pada satu faktor memberikan hasil lebih kurang. Artinya meminta harga yang lebih rendah. Teori yang berikutnya, teori pembagian yang fungsional. Konsep kehidupan ekonomi Karl tidak realistis, tidak dapat digunakan untuk membela keadaan masyarakat yang nyata. Teori yang ketiga, teori bunga, teori von Bohm-Bawerk. Alasan mengapa subjek ekonomi memberikan nilai lebih pada pemakaian sekarang dibandingkan kelak pada barang yang sama. Yang pertama, adanya perbedaan dalam perbandingan antara kebutuhan dan alat-alat pemuas kebutuhan dalam beberapa waktu. Sekarang kebanyakan orang mengesampingkan kebutuhan kelak. Yang kedua, seseorang secara sistematis menilai rendah untuk kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, barang-barang sekarang dipandang dari sisi teknis memang lebih baik untuk pemuasan kebutuhan daripada barang-barang kelak karena menjamin guna batas yang lebih tinggi daripada yang terakhir. Kesimpulannya itu, menurut nilai teori subjektif, analisis suatu barang harus berpangkal pada subjek pemakaian berhubungan dengan pemuasan kebutuhan. Yang menurut mazhab Austria, semua alat-alat produksi dari golongan yang lebih tinggi berturut-turut akan sambung menyambung mempunyai yang sama bagi subjek ekonomi. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari